mana yang lebih dulu kamu prioritaskan dan kenapa itu? Saya lebih memilih dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Seperti itu. Siapa sih orang yang paling support kamu dalam perjalanan ini? My support system ya. Ya. Ah, Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hi everyone. Welcome back to another episode of EdSuffers podcast. Today's topic is something really close to our daily reality, especially for those of us who not just students but also teachers. Yeah, the title of this episode is How to Balance Being a Teacher and also Student. And here we are. The guest star today is Rijal. Oke, bisa kenalan dulu nggak nih? Kamu kuliah di mana dan ngajar di mana nih? Okay. Hi, hello everyone. My name is Muhammad Rijal, and I come from Sulawesi, Central Sulawesi, and here I'm di sini di Bekasi. Lebih tepatnya saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta. Wow. Lebih ke Islamic boarding school. Oh, kuliah di mana? Alhamdulillahnya di kuliah di Pancasakti University. Sama-sama kita tahu. Okay. Next, what made you decide to start teaching while still being a student? Awalnya sebelumnya kan karena background pendidikan yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan bahasa Inggris ataupun dengan dunia perkuliahan. Akhirnya ketika masuk di dunia pekerjaan sudah mulai sedikit tersadar bahwa memang sangat-sangat penting bagi kita ya untuk kita semua, untuk anak-anak muda pada saat ini untuk punya pendidikan yang lebih lagi. Oke. Terus awalnya lebih ke kepepet atau emang passion sih bisa kuliah sambil ngajar? Kalau dibilang kepepet iya, cuman salah satu passion saya juga ya, termasuk salah satu passion saya yaitu belajar dan mengajar. Oke. Jadi dua-duanya Iya. the reason of. Oke. Gimana reaksi orang-orang sekitar kamu pas tahu kamu itu mahasiswa and also the teacher? Reaksi kalau melihat lingkungan, kemudian teman-teman pergaulan yang melihat saya guru dan juga student, mahasiswa, alhamdulillahnya mereka itu sangat-sangat support ya, apalagi ketika mengajar atau ketika bekerja di sekolah, berada di lingkungan pendidikan. Jadi orang-orang sekitar itu sangat-sangat support dengan keadaan saya sekarang yang bekerja kemudian sambil menjadi mahasiswa juga. Oke, kalau respon dari teman-teman kuliah kamu kayak kan awalnya kita nggak ngasih tahu nih kalau Anda itu sebagai guru juga. Nah itu kan seiring berjalannya waktu tahu tuh tiba-tiba tahu. Itu responnya gimana? Wow atau gimana itu? Kalau kalau dilihat dari experience saya selama ini ya, karena bukan saya saja ya yang seperti ini, ada juga teman-teman yang lain yang kuliah sambil bekerja, jadi ya menurut saya mereka biasa aja. Okay. How do you usually manage your time between kuliah dan ngajar? Gimana sih cara nge-manage-nya? Sebenarnya kalau untuk pribadi saya sendiri, saya
melihat atau menggunakan dua cara, yaitu prioritas dan fleksibilitas. Oke. Mana yang perlu kita prioritaskan dan mana yang keadaannya itu fleksibel gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan sometimes itu ada beberapa waktu yang pekerjaan dan kuliah itu tabrakan. Seperti itu. Oh, ada metode khusus gak buat kamu itu ngajar ngatur jadwal ngajar dan jadwal kuliah? Kalau metode khususnya nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada metode khusus, karena itu tadi seperti kata saya, misalnya di kuliahan sedang UAS contohnya dan lain sebagainya, ya berarti kemudian di kerjaan itu tidak begitu padat, maka saya ambil yang lebih fleksibel aja, yaitu ke kuliah, karena kerjaan bisa dihandle oleh teman-teman yang lain. oke. Pernah nggak sih sampai keteteran gara-gara dua-duanya bentrok atau lupa deadline mungkin? Itu sangat-sangat sering terjadi. Oh, sering. Terjadi. Contohnya sekitar 2 atau 3 minggu belakangan, Ya. bertepatan kalau tidak salah itu di tanggal 9, bertepatan UAS dan rapat kerja. Oh, rapat kerja. Oh, karena teacher ya. Oke. Itu rapat kerja tahunan bertepatan dengan dimulainya ujian akhir semester. Wow. Nah, karena di situ makanya seperti sebelumnya, mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih fleksibel. Di rapat kerja itu memang prioritas, cuman terbantu dengan teman-teman yang bisa menghandle, maka saya lebih ke kuliah untuk menyelesaikan UAS, mengerjakan UAS. Next, ada tantangan yang paling besar nggak sih yang kamu rasain selama jadi mahasiswa sekaligus pengajar? Tantangan sebagai mahasiswa dan pengajar lebih ke memanage waktu aja. Itu tantangannya. Kalau untuk tugas-tugas dan lain sebagainya, saya rasa itu sangat bisa dihandle oleh kita. Oke. Terus gimana sih cara kamu ngadepin stres atau mungkin ketika mental lagi down saat dua-duanya tuh lagi padat? Terlebih kan kamu masuk juga organisasi ya, himpunan mahasiswa. Itu kan pasti jadwalnya padat juga tuh. Gimana kamu cara ngadepin stres itu? Untuk ngadepin stres, kalau untuk pribadi saya sendiri, saya nggak punya cara khusus ya, karena emang ya udah, bagi saya kadang-kadang memang masalah seperti itu kan bagi saya itu adalah masalah ya, ketika pekerjaan itu padat, kemudian organisasi padat, kuliahan padat dengan tugas dan lain sebagainya, bagi saya itu bagian dari masalah. Ya kadang-kadang memang masalah-masalah seperti itu bisa dilewati dengan waktu aja, bisa diselesaikan oleh waktu. Jadi nggak ada cara khusus gitu, kayak misalnya makan atau jalan-jalan, nggak ada, atau tidur saya, gitu. Ya, bagi saya kalau seperti itu bahkan numpukin pekerjaan. Oke. Terus apa sih yang paling berkesan gitu ketika kamu mengajar? Paling berkesan ketika mengajar adalah melihat anak didik berhasil. Oke. Ya, karena lumayan ya, pengalaman saja di sekolah ini, saya bekerja mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan sekarang, angkatan ketiga ya, keempat. Jadi generasi perintis gitu ya. Seperti itu sampai sekarang, dan juga selama di pekerjaan ini mendampingi mereka, mengajar mereka sampai mereka lulus, itu menurut saya sebagai satu kebanggaan untuk saya. Itu yang paling berkesannya itu ya. Terus pernah nggak sih kamu ngerasa minder atau insecure karena status kamu masih mahasiswa di lingkungan pekerjaan itu? Untuk saya pribadi sendiri nggak ada. Nggak ada minder. Ada rasa minder, karena menurut saya ketika kita merasa minder dengan status kita, ya akan ngurangin semangat, akan ngurangin produktivitas kita dalam belajar khusus. Oke. Next question.
Does teaching help your own academic understanding? Sangat-sangat, Wow. sangat-sangat. Karena gini, seperti kata saya sebelumnya tadi itu, sebelumnya saya berada di dalam dunia pendidikan, tapi dunia pendidikan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkuliahan. Oke. Ya, makanya yang saya ketahui dari situ hanya beberapa teknik cara mengajar, beberapa teknik cara menyampaikan. Maka ketika saya masuk, saya kuliah, saya belajar, saya melihat banyak cara-cara, banyak metode-metode yang bisa kita gunakan untuk dalam pekerjaan. Dan itu Oke, sangat-sangat oke. membantu bagi saya. Kalau kebalikannya, misalnya di dalam pekerjaan itu malah membuat lebih mengerti materi-materi di kuliah, atau bahkan bisa mengurangi beban, atau ada hal-hal yang tidak dimengerti di kuliah tapi ketemu jawabannya di pekerjaan itu. Kan sambil ngajar Iya. kan ya? Iya, pastinya sangat banyak. Banyak. Sangat banyak. Oke. Itu berangkat dari pekerjaan saya sebagai guru ya, Hmm. dan itu tidak terlepas dari jurusan yang saya sedang ambil sekarang, yaitu jurusan pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Pasti sangat banyak poin-poin, sangat banyak hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan pekerjaan saya yang saya temukan di dalam perkuliahan saya. Oke. Ada perubahan cara sudut pandang nggak terhadap pendidikan sejak mulai kuliah mungkin? Kalau mengajar kan sudah lama ya. Jadi ketika masuk kuliah ada sudut pandang yang berbeda gitu. Ya, itu sangat pasti sangat pasti. Sebelumnya saya mau menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus ya, karena gini, pengalaman saya belajar atau ada di lingkungan satu pendidikan seperti itu, mereka memandang sebelah mata dengan kuliah itu kok kayak gini, kuliah itu seperti ini, kuliah itu seperti itu, seperti itu. Ketika saya kuliah, kemudian sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih dasar, saya sempat searching lah apa sebenarnya kuliah itu. Oke. Seperti itu, dan saya menemukan bahwa kuliah itu artinya adalah belajar. Jadi secara nggak langsung, secara tidak langsung, statement-statement orang yang tidak merasakan bangku kuliah contohnya itu, mereka mengatakan mahasiswa itu seperti ini, kemudian kuliah itu seperti itu, salah menurut saya. Tentu ya saya temukan ketika saya kuliah. Oke. Seperti itu. Jadi ada ya perubahan cara sudut pandang terhadap pendidikan gitu. Terhadap pendidikan pasti. Oke. Terus kalau harus milih mana yang lebih dulu kamu prioritaskan? Kuliah kah atau mengajar kah? Dan kenapa itu? Kalau harus memilih, saya lebih memilih dua-duanya. 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 Oke. Seperti itu. Saya tidak lebih condong ke pekerjaan, dan juga saya tidak, karena gini, alasannya adalah ketika kita kerja, mungkin ada ada sebagian paradigma atau mindset yang ada di benak-benak mahasiswa-mahasiswi, bahwa kita akan selalu di-push, kita akan selalu padat dengan pekerjaan kita. Mungkin ada sebagian dari kita yang seperti itu, beranggapan seperti itu. Yang pada kenyataannya tidak seperti itu. Yang pada kenyataannya banyak waktu-waktu luang yang bisa kita gunakan untuk belajar. Seperti itu. Makanya kalau saya ditanya mana yang harus saya pilih, saya memilih dua-duanya. Karena bisa dihandle dua-duanya. Oke. Mungkin ada skill yang kamu kembangkan gitu dalam kedua posisi ini? Ya. Pertama, kalau ketika saya skill yang saya kembangkan ketika mengajar, itu adalah ketika kita kuliah, kita itu kan selalu diberikan informasi oleh dosen-dosen terbaik kita bahwa dalam menyampaikan apapun secara akademis kita harus by data, seperti itu. Maka ketika saya ketika bekerja mengajar kepada anak-anak, pastinya based on data semua. Kemudian ketika di perkuliahan, kembali lagi basic saya adalah seorang pengajar, maka otomatis saya selalu berhadapan dengan
siswa, berhadapan dengan siswa yang itu melatih public speaking seperti itu. Dan itu sangat-sangat membantu ketika di perkuliahan. Oke. Siapa sih orang yang paling support kamu dalam perjalanan ini? My support system ya. Ya. Pastinya orang tua. Ya, pastinya orang tua karena jujur di sini sebagai perantau baik itu jadi mahasiswa ataupun pekerja itu sangat-sangat tidak mudah untuk saya. Maka mereka yang selalu menjadi support bagi saya. Selalu ketika ada masalah-masalah yang di umur saya belum bisa menghadapi itu, maka mereka menjadi tempat saya untuk bertanya bagaimana dan lain sebagainya, dan mereka sangat-sangat membantu itu. Oke. Terus ketika lagi merasa sulit banget hidup ini ya, maksudnya kayak kuliah di kuliahan lagi sulit, di pekerjaan pasti banyak tekanan dan sulit. Itu apa yang bikin kamu tetap berjalan sampai sejauh ini? One and only orang tua. Orang tua lagi. Yes, orang tua. Nggak ada yang lain. Mungkin berpikir ke depan karena tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali diri kita sendiri ya. Yep. Nggak ada yang bisa kita harapkan kecuali diri kita sendiri. Jadi menurut saya kalau dari sekarang kita nggak nge-push nge-push diri kita sendiri, maka kedepannya tidak akan berhasil apa yang kita inginkan. Oke. Mungkin ada tips buat teman-teman di luar sana yang lagi struggling dengan dua peran itu? Tips untuk teman-teman ya. Ini based on my experience juga. Pertama, ketika kuliah itu sebisa mungkin atau kita wajibkan untuk diri kita punya soft skill di di Microsoft dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terus jangan bergantung kepada teknologi yang ada ya. Teknologi yang ada seperti kita sama-sama tahu, ada ChatGPT, ada skill AI gitu, seperti itu ya. Itu jangan bergantung ke situ karena di dunia kerjaan akan memang membantu tapi sangat-sangat sedikit. Itu butuh skill pribadi kita. Butuh skill yang betul-betul kita asah. Seperti itu. Karena skill itu bisa muncul dari pengalaman juga betul ya. Sekali. Karena nggak semua masalah bisa terjawab oleh AI. Betul. Setelah S1 ini, kamu bisa pengen lebih fokus ke ngajar atau belajar atau mungkin keduanya? Keduanya. Keduanya. Karena ya kembali lagi memang passion saya pribadi adalah belajar dan mengajar. Maka kedepannya terus akan saya kejar. Dengan pendidikan formal seperti S2, yes, S3? Of course. Kedepannya hanya ini saja. Cita-cita ke depan sebenarnya. Cita-cita ke depan itu ingin jadi dosen sebenarnya. Oke, amin. Minta doanya gitu teman-teman. Okay, thank you so much, Rizal. And that's bring us to the end of today's episode. I hope you all enjoy as much as I did. Seriously, being a teacher and student is not easy at the same time. But as we heard from Rizal, it's possible. Good time management and self-care. Oke, Rizal, kita ada jargon nih ya, biar semangat buat podcast-podcast selanjutnya. Mungkin saya ajarkan dulu ya. Jadi kalau saya bilang Edsa First Podcast, nanti kita jawab sama-sama more than just talk. More than just talk. Oke, karena ini bukan hanya bicara ya, nyangkut paut tentang pengalaman dan lain sebagainya. Oke, guys, thank you for your kind attention. Edsa First Podcast, more than just talk. Bye-bye.